Presiden Trump menuduh Partai Komunis Tiongkok menutup-nutupi virus corona yang mematikan, menindas Hong Kong, dan mengkorupsi organisasi kesehatan dunia. Dan sekarang, pemerintahan Trump dan Kongres sedang mengambil tindakan serius. Selamat datang di Tiongkok Tanpa Sensor, saya Chris Chappell. Hal-hal antara AS dan Tiongkok semakin memanas. Hubungannya lebih retak daripada gambar yang saya temukan di internet ini. Lebih agresif dari gambar ini. Dan, oke, ini adalah cara yang buruk untuk mengangkut kontainer. Tapi yang penting ini. US-China relations are at their worst point in living memory for a number of decades, probably since the 1970s. Wow, sejak 1970-an, saya katakan hal-hal sudah hancur dipukul. Dan hubungan semakin memburuk sejak Trump memberikan konferensi pers pada 29 Mei, hanya mengatakan satu hal saja. China, China's China, 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 China. China, China's, China's, China, 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 China's, China's, China, 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 China. 28 kali dalam 9 menit. Trump benar-benar menargetkan Tiongkok. Dan dia melakukannya besar-besaran. Secara spesifik, dalam bulan-bulan terakhir, kita telah melihat pemerintahan Trump mengambil langkah-langkah yang semakin serius, yang mengubah cara AS berhadapan dengan Tiongkok. Dalam dokumen 16 halaman pada 20 Mei ini dijelaskan, Gedung Putih berkata bahwa hubungan diplomatik AS-Tiongkok dimulai di tahun 1979, didasarkan pada sebuah harapan bahwa hubungan yang lebih dalam akan memacu terbukanya dasar-dasar ekonomi dan politik di Republik Rakyat Tiongkok, yang akan membawanya menjadi pemain global yang konstruktif dan bertanggung jawab. Tapi, ayo tebak. Hasilnya tidak seperti itu. Pendekatan ini meremehkan keinginan Partai Komunis Tiongkok untuk tidak berbuat apapun yang mereka janjikan. Mengapa hal ini terjadi begitu lama? They were able to get away with the theft like no one was able to get away with before because of past politicians and frankly past presidents. Tanpa menyebutkan presiden siapa, ya dia bisa berbicara tentang siapa saja. Tapi intinya, pemerintahan Trump sedang mengambil pendekatan fundamental baru ke Tiongkok. Dan sebenarnya juga sedang melakukan tindakan-tindakan yang berarti. Pemerintahan Trump telah memberitahu publik tentang hal ini. Tapi publik sepertinya tidak terlalu menaruh perhatian. Apa sih yang bisa mendominasi berita yang lebih penting dari hal ini? Ya, itu topik untuk acara kami yang lain, America Uncovered. Karena ini adalah Tiongkok Tanpa Sensor, kita akan bicarakan apa yang AS lakukan tentang Tiongkok. Pertama, Departemen Negara memberitahu Kongres bulan lalu bahwa Hong Kong tidak bebas lagi. Ini terjadi setelah Kongres Rakyat Nasional Tiongkok mengumumkan mereka punya solusi baru untuk mengatasi protes pada Partai Komunis Tiongkok. Caranya, ya ambil saja hak orang-orang untuk protes pada Partai Komunis Tiongkok. Undang-undang Keamanan Nasional Tiongkok yang baru sebenarnya lebih rumit daripada itu. Tapi jelasnya sudah melukai kebebasan Hong Kong. Dan benar-benar telah melanggar janji yang Beijing buat sewaktu Hong Kong dikembalikan ke Tiongkok, yaitu bahwa mereka tidak akan ikut campur urusan Hong Kong hingga 2047. Jika Anda tertarik mengetahui tentang situasi keseluruhannya, cek episode kami minggu lalu. Merespon Beijing yang mengambil kebebasan Hong Kong, pemerintahan Trump telah memberitahu Beijing, "Oke, jika kamu mau memerintah Hong Kong seperti daratan Tiongkok, ya kami akan memperlakukan Hong Kong seperti daratan Tiongkok." Trump menggunakan Undang-Undang HAM dan Demokrasi Hong Kong yang diloloskan oleh Kongres tahun lalu. RUU itu mengubah Undang-Undang Peraturan Hong Kong, memberikan presiden kemampuan untuk menggunakan order eksekutif untuk mengubah keistimewaan yang dinikmati Hong Kong di bawah hukum AS karena status otonominya. Contohnya, presiden bisa memberikan tarif perdagangan AS yang sama pada Hong Kong dan daratan Tiongkok.
Secara terpisah, Presiden sekarang juga bisa memberikan sanksi pada pejabat-pejabat Tiongkok dan Hong Kong yang bertanggung jawab merebut kebebasan Hong Kong. Dan Trump berkata, ia akan melakukannya. The United States will also take necessary steps to sanction PRC and Hong Kong officials directly or indirectly involved in eroding Hong Kong's autonomy and just if you take a look, absolutely smothering Hong Kong's freedom. Hal kedua yang pemerintahan Trump lakukan adalah menarik AS keluar dari Organisasi Kesehatan Dunia karena Tiongkok telah memanipulasinya dengan menolong rezim Tiongkok menutup-nutupi virus corona. Di sini Trump menjelaskannya. China has total control over the World Health Organization despite only paying $40 million per year compared to what the United States has been paying, which is approximately $450 million a year. We have detailed the reforms that it must make and engage with them directly, but they have refused to act. Because they have failed to make the requested and greatly needed reforms, we will be today terminating our relationship with the World Health Organization and redirecting those funds to other worldwide and deserving urgent global public health needs. Sekarang saya cuma mau mengatakan, saya tidak akan mengatakan hal-hal yang buruk tentang WHO karena YouTube tidak menyukainya. Kita lanjut. Hal ketiga yang bisa dilakukan pemerintahan AS adalah membatasi atau membatalkan visa untuk para murid Tiongkok yang memiliki hubungan dengan Universitas Militer Tiongkok. Beberapa media barat menuduh hal ini sebagai rasisme dan penghasutan perang, yang terdengar sedikit ekstrim. Tentu saja ini akan berefek pada sekitar 3.000 murid. Tapi angka ini lebih sedikit dari 1% dari sekitar 360.000 murid Tiongkok di AS. Karena ya itu tadi, hanya menargetkan murid yang berhubungan langsung dengan Universitas Militer Tiongkok. Tidak ada hubungannya dengan 99% murid dari daratan Tiongkok. Tapi bukannya media partai tidak memanfaatkan hal ini dengan mengabaikannya. Mereka mengatakan aturan baru ini adalah penindasan politik dan diskriminasi ras. Hal keempat yang dilakukan pemerintah AS adalah menghapus daftar saham Tiongkok dari pasar saham AS. RUU Senat terbaru akan meminta para perusahaan untuk mensertifikasi bahwa mereka tidak di bawah kontrol pemerintah asing, yang pada dasarnya memberikan sasaran pada Tiongkok, karena semua perusahaan besar Tiongkok terkoneksi dengan Partai Komunis Tiongkok dan pemerintah Tiongkok. Di satu sisi, Partai Komunis akan menyangkalnya secara publik, tetapi di sisi lain, mereka telah menunjukkan maksud jelasnya untuk terintegrasi secara mendalam dengan perusahaan swasta Tiongkok. Sebuah laporan dari China Daily tahun 2017 mengatakan, organisasi-organisasi partai eksis hampir di 70% dari sekitar 1,86 juta perusahaan swasta Tiongkok. Dan di 2018, Partai Komunis Tiongkok mengeluarkan pedoman baru yang meminta semua perusahaan terdaftar di dalam dan di luar negeri untuk memasukkan peran bagi partai dalam pedoman internal perusahaannya. Jadi, RUU baru ini jika menjadi undang-undang akan membuat sulit perusahaan Tiongkok manapun untuk didaftarkan dalam pasar saham AS. Dan semua hal yang saya katakan tentang apa yang pemerintahan Trump dan Kongres lakukan adalah perubahan besar tentang bagaimana AS memperlakukan Tiongkok. Bukan lagi partner strategis, tapi kompetitor strategis. Kompetitor yang tidak memiliki nilai-nilai Amerika. Kompetitor yang memiliki sejarah melanggar janji. Di tahun 2016, waktu Trump berkampanye, banyak media berkata bahwa omongan keras Trump pada Tiongkok tidak akan mengubah apapun. Dan mereka benar, omongan keras tidak mengubah apapun. Pemerintahan Trump, dengan dukungan semakin kuat dari kedua partai di Kongres, melanjutkan omongan keras dengan tindakan keras. Dan saya pikir, kita akan melihat lebih banyak hal ini di masa depan. Partai Komunis Tiongkok tidaklah senang. Seperti yang bisa Anda lihat di media mereka. Itu gambar yang jelek. Mungkin mereka harus menggantinya dengan gambar ini. Dan sekarang saatnya saya menjawab pertanyaan dari mereka yang mendukung Tiongkok tanpa sensor di Patreon.
Parta N bertanya, Chris, apa pendapatmu tentang Boris Johnson yang menawarkan orang Hong Kong kewarganegaraan Inggris? Menurutmu, apa negara lain seperti AS, Australia, dan Taiwan akan mengikutinya? Atau mungkinkah kesulitan ekonomi yang disebabkan oleh flu Partai Komunis Tiongkok akan membuat tindakan kemanusiaan ini menjadi langkah yang salah? Menurutmu, apakah warga Hong Kong akan mengambil tawaran pindah ke negara lain besar-besaran? Pertanyaan bagus. Sejauh ini, pemerintahan Inggris belum menawarkan kewarganegaraan bagi pengungsi Hong Kong. Tapi, mereka memperluas hak warga Hong Kong yang memiliki paspor BNO Inggris untuk tinggal 12 bulan di Inggris, bukan hanya 6 bulan. Hal ini bisa membuka jalan untuk mendapatkan kewarganegaraan Inggris bagi 3 juta warga Hong Kong. Tapi hingga kini, mereka hanya berhak tinggal di Inggris selama 12 bulan, walaupun bisa diperpanjang tanpa batas. Jadi, walaupun perluasan visa ini adalah awal yang bagus, Inggris bisa melakukan banyak hal lagi. Dan mungkin mereka harus. Tidak seperti AS, Taiwan, atau Australia, Inggris memiliki tanggung jawab khusus untuk menolong orang-orang Hong Kong. Bagaimanapun, Inggris yang menyerah pada tekanan Tiongkok di tahun 1980-an untuk menyerahkan Hong Kong pada komunis Tiongkok lah, yang membuat orang-orang Hong Kong kacau balau seperti ini. Inggris perlu berbuat lebih dari hanya sekedar meminta maaf. Mengenai negara lain, sejauh ini sepertinya Taiwan juga akan menolong orang-orang Hong Kong yang hendak pergi. Beberapa dari mereka berkata, ini saatnya untuk keluar. Tapi sisanya berkata, mereka mau tetap tinggal dan berjuang untuk rumah mereka. Terima kasih pertanyaannya, Parta. Dan terima kasih sudah menyaksikan. Saya akan menjawab pertanyaan di akhir episode bagi para fans yang mendukung kami di Patreon. Kunjungi patreon.com/China Uncensored. Sekali lagi, saya Chris Chappell. Sampai jumpa lagi.